I make a bad choice. But when I hang out with Jesus, I can hear his voice. He tells me that a spirit will help me grow. Fruit that lasts forever, and this I know. I wanna bear fruit. I wanna bear fruit for Jesus. I wanna be just like my father. Aku sedih, duduk sendiri. Hai Mona, kok kakak dengar kamu lagi nyanyi, lagunya sedih. Kenapa kamu? Halo Kak Vero, aku sedih banget karena aku mau ikutan lomba Got Talent tapi aku nggak punya kemampuan. Oh, yang diadakan di sekolah minggu GBI PPL ya? Iya, bener banget Kak. Nih, dengerin ya. Tuhan Yesus itu sudah memberikan kita talenta masing-masing. Tergantung bagaimana kita mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Nah, kamu asalkan rajin latihan dan mengembangkan talentamu, pasti talentamu akan menjadi lebih baik. Tapi suara aku tuh tadi jelek banget Kak. Aku udah latihan terus tapi tetap aja selalu jelek. Nggak boleh patah semangat begitu. Itu kan menurut kamu. Nah, coba deh sekarang kamu latihan dengan papa atau mama. Pasti kamu bisa. Oke, semangat ya. Oke Kak Vero, makasih ya Kak udah ngingetin. Oke, sampai ketemu ya di lomba sekolah minggu PPL Got Talent. Oke Kak, bye-bye. Shalom adik-adik. Kalian udah denger cerita Mona belum? Udah dong Kak. Nggak percaya nggak sih kalau adik-adik tuh punya talenta yang luar biasa banget? Percaya banget karena adik-adik adalah anaknya Tuhan Yesus. Betul nggak Kak? Betul banget Kak. Jadi jangan lupa mengikuti lomba Got Talent dengan mengisi link pendaftaran di bawah ini ya adik-adik. Nah, di lomba Got Talent ini ada 2 babak ya adik-adik. Babak yang pertama adalah babak penyisihan. Adik-adik bisa kirimkan video adik-adik ke nomor di bawah ini ya dengan durasi 3-5 menit dari tanggal 4 Juli sampai 1 September. Selanjutnya ada apa nih Kak? Nah, ada pengumuman lolos babak penyisihan pada tanggal 11 September 2022 di ibadah YouTube Sekolah Minggu dan cabang gereja masing-masing Kak. Nah, babak yang kedua adalah babak final nih Kak. Babak final ini dilaksanainnya online. Onsite Kak. Oh iya, lupa onsite adik-adik di GBI PPL Kopo. Adik-adik yang masuk dan lolos ke babak final harap datang di jam 9 pagi untuk melaksanakan gladi bersih. Dan untuk acara lombanya sendiri ada di jam 10 pagi adik-adik. Jangan lupa ya, catat ya tanggalnya. Catat ya adik-adik ya. Oke, see you. God bless you. Bye-bye adik-adik. Bye-bye. Shalom Kids PPL. Di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Kak, ini gimana ya pesanan saya? Coba lihat, ini patah. Yang ini catnya cacat gini. Saya gimana mau ngasih ke orangnya Kak? Ini mana pesanan orang lain, bukan punya yang saya. Mana harganya juga udah mahal lagi. Mana udah dikejar deadline, orang mesti besok udah diserahkan lagi. Emang keburu gitu Kak kalau saya tuker? Nah teman-teman, jangan kayak Kak Selita dia komplain-komplain terus. Kita harus mensyukuri apa yang ada. Karena kita harus bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur, itu artinya bukan anak Tuhan. Nah, jadi kita harus syukuri apa yang ada, nggak boleh komplain-komplain kayak tadi Kak Seli. Nah, untuk memulai ibadah kali ini, saya ajak untuk kalian semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami memulai ibadah kali ini. Tuhan, tolong supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down now, know that you're here with me. And I know that you anything. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Adik-adik, kita percaya kita semua istimewa di mata Tuhan. Yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus.
datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Nah, adik-adik tadi udah muji Tuhan ya. Udah melompat-lompat, udah nyanyi-nyanyi. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kakak mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya dulu, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami udah memuji Tuhan, kami udah melompat buat Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang bantu kami supaya kami bisa duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang suka ngomel-ngomel? Yang suka ngeluh, yang apa-apa marah, apa-apa ngambek. Siapa coba? Nah, mungkin ada yang aku, atau ada yang diem-diem aja tapi sebenarnya dalam hati kayaknya aku deh. Ada? Nah, coba adik-adik dengerin cerita dari kakak hari ini, terus nanti di akhir kakak mau tanya lagi, adik-adik masih mau nggak buat ngeluh? Oke? Nah, adik-adik, jadi kakak nih punya 2 temen nih adik-adik. Namanya Andi dan Dika. Mereka nih satu sekolah, jadi teman satu sekolah dan rumah mereka juga deketan. Nah, mereka hari ini ada janji untuk main sepak bola bareng sepulang sekolah. Jadi mereka mau sekolah, terus abis itu pulangnya mereka mau janji untuk ketemu dan main sepak bola di lapangan dekat rumah mereka. Seru ya adik-adik, mereka udah lama gak kumpul-kumpul untuk main sepak bola. Nah, jadi mereka gak sabar untuk main nih adik-adik. Tapi sebelum kelasnya selesai adik-adik, tiba-tiba guru mereka ngomong nih adik-adik, ada PR yang harus dikerjain dan dikumpulin besok. Yah, Andi sama Dika kecewa banget adik-adik, jadi sedih. Duh, mereka jadi nggak bisa main. Padahal mereka udah janji mau main. Nah, Andi nih adik-adik. Andi begitu denger itu, begitu selesai sekolah nih, langsung buru-buru nyamperin mamahnya. Terus ngeluh ke mamahnya, ngomel-ngomel ke mamahnya. Mah, kenapa sih hari ini sudah PR? Coba aja kalau misalnya kemarin, coba aja kalau besok. Besok sama kemarin, Andi tuh gak ada janji buat main sama temen. Hari ini ada. Duh, kenapa ya? PR-nya susah lagi. Matematika adik-adik. Jadi kan gak bisa nih kalau misalnya dikerjainnya dalam waktu singkat. Ya nggak? Terus adik-adik Andi tuh ngomel terus. Pertamanya 15 menit. Terus jadi setengah jam. Terus jadi 1 jam. Sampai Andi capek. Sampai Andi, aduh udah deh kalau gitu aku kerjain deh PR-nya gitu. Akhirnya Andi kerjain PR. Nah, di tempat yang lain, Dika waktu denger ada PR juga sama adik-adik kecewa. Duh, kenapa ya? Kok ada PR jadinya nggak bisa main? Tapi adik-adik begitu selesai kelas, Dika buru-buru kerjain PR-nya. Kenapa? Karena Dika pikir kalau misalnya dikerjain sekarang secepat mungkin, siapa tahu PR-nya selesainya lebih cepat. Terus Dika bisa main sama teman-temannya, bisa nyusul walaupun terlambat. Ternyata adik-adik bener, PR-nya diselesainnya cepet. Jadi sebelum teman-temannya selesai main, Dika bisa nyusul. Nah, waktu Dika nyusul nih adik-adik, Dika mampir ke rumahnya Andi. Terus ngajakin Andi buat main. Tapi tadi adik-adik inget gak berapa lama Andi ngomel-ngomel? 1 jam, lama banget adik-adik. Jadi waktunya yang harusnya bisa dipakai untuk ngerjain PR, dipakai buat ngomel-ngomel. Akhirnya sekarang Andi masih ngerjain PR-nya belum selesai. Ya, akhirnya Dika main, sedangkan Andi ngerjain PR di rumah. Andi jadi makin sedih, Andi jadi makin gak enak hatinya adik-adik, kecewa. Nah, kalau misalnya adik-adik di posisi Andi dan Dika, ayo ngaku siapa yang kadang jadi kayak Andi. Kakak juga kadang masih kayak Andi, masih suka ngomel-ngomel. Tapi adik-adik dari cerita tadi, kita bisa belajar ya kalau ternyata ngomel-ngomel itu gak baik, malah membawa hal buruk, jadinya Andi gak bisa main. Nah, kakak mau bawain cerita juga dari Alkitab nih adik-adik. Adik-adik tahu bangsa Israel? Pernah dengar? Pernah ya pasti. Bangsa Israel itu bangsa yang dipilih Tuhan untuk Tuhan sertain, bangsa kesayangan Tuhan. Jadi adik-adik,
bangsa Israel saat itu sedang ada di Mesir, sedang mengalami perbudakan. Nah, tapi sama Tuhan diselamatkan, dibawa dari Mesir ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan, adik-adik, itu tanah yang subur, tanah yang banyak kekayaannya, pokoknya melimpah susu dan madunya kalau kata di Alkitab. Nah, seneng kan ya bisa pindah ke tanah yang wah enak banget adik-adik. Tapi selama di perjalanan bangsa Israel mengeluh terus adik-adik. Bangsa Israel marah ke Tuhan. Kok bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir dan harus jalan jauh? Padahal adik-adik di ujung sana kalau udah jalan jauh bakal sampai ke tanah Kanaan, tanah yang melimpah susu dan madunya. Nah, sepanjang perjalanan bangsa Israel mengeluh, terus mengeluh, marah-marah. Kenapa sih Tuhan harus dibawa jalan jauh? Kenapa harus kepanasan, kehujanan, kelaparan, kedinginan? Padahal adik-adik sebenarnya Tuhan tuh selalu sertain kok bangsa Israel. Kalau kepanasan, Tuhan kasih tiang awan. Kalau kedinginan, Tuhan kasih tiang api. Pokoknya Tuhan sertain. Kalau kelaparan, Tuhan kasih makanan ke bangsa Israel. Nah, karena bangsa Israel terus mengeluh, Tuhan Yesus jadi kecewa. Bangsa Israel yang harusnya sampainya cepet nih adik-adik, Tuhan buat berputar-putar. Jadi sampai 40 tahun. Adik-adik yang tadinya masih kecil, sampai sana udah dewasa. Adik-adik yang tadinya kuat, udah jadi tua, 40 tahun adik-adik baru sampai. Nah, itu karena Israel mengeluh. Nah, adik-adik, dari cerita Israel tadi juga kita belajar berarti ya, kalau mengeluh itu Tuhan gak suka. Dan gak baik juga tuh adik-adik. Jadi, kakak mau ajak adik-adik dibandingkan mengeluh, yuk kita coba untuk mengambil sikap yang pertama, sabar. Adik-adik coba tenangin emosi adik-adik, kesedihan adik-adik kalau mengalami situasi yang gak enak. Yang kedua, adik-adik coba berpikir positif. Berpikir positif itu kayak Dika tadi adik-adik. Dibandingkan ngomel-ngomel, Dika mikir, oh kalau dikerjain segera, siapa tahu Dika bisa main sama temennya. Dan tetap benar adik-adik, Dika masih bisa ada waktu untuk main sama temennya. Dan yang ketiga, percaya sama rencana Tuhan. Kayak bangsa Israel tadi. Coba aja kalau bangsa Israel percaya kalau Tuhan tuh kasih hal yang baik buat mereka. Mereka nggak ngeluh, mereka nggak ngomel-ngomel. Pasti cepet sampainya, nggak mungkin sampai diputerin sama Tuhan. Ya adik-adik tahu nggak kalau misalnya adik-adik bisa sabar, bisa berpikir positif, percaya rencana Tuhan dibandingkan mengeluh, adik-adik pasti lebih gembira, lebih senang hatinya adik-adik. Kayak tadi Andi, karena Andi mengeluh, Andi jadi kecewa terus karena nggak bisa main akhirnya sama teman-temannya. Dibanding Dika yang berpikir positif, akhirnya bisa main, akhirnya bisa seneng. Oke adik-adik, nah coba sekarang kakak tanya lagi. Adik-adik masih mau untuk mengeluh? Masih mau ngomel-ngomel? Enggak ya adik-adik, kita belajar untuk stop komplain, stop untuk mengeluh. Oke? Nah, kalau adik-adik udah ngerti, yuk kamu ajak adik-adik untuk tutup dengan doanya adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar untuk tidak mengeluh ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang lebih sabar dan percaya sama rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, segitu dulu ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 5 ayat 9a. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sekali lagi ya, Yakobus 5 ayat 9a. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Jangan lupa kirimkan foto-foto dan video kalian ke kakak-kakak sekolah minggu kalian ya. Happy Sunday, God bless you, bye! Halo semuanya, kembali lagi di
PPL Kids Online Sunday School. Nah, jadi ada yang mau tahu hari ini kita bakal bikin apa? Kita panggil dulu Kak Sally. Hai adik-adik, kita ketemu lagi di acara Bible Craft. Nah, adik-adik, craft kali ini kakak kasih tema adalah tentang stop Complaining. Nah, karena kita sering tidak sabar, suka ngeluh, menggerutu mungkin disebutnya ya, atau juga ngomel-ngomel sama orang tua, teman, guru, dan lain-lain. Makanya kakak ingatkan melalui craft kali ini. Adik-adik sudah siap? Nanti saya yang akan menyebutkan bahan-bahan yang harus disiapkan, oke? Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas origami, gunting, lem, pensil, dan sedotan. Nah, kita mulai adik-adik, kita siapkan dulu, ambil salah satu warna, kemudian adik-adik bentuk lingkaran, lalu adik-adik gunting menurut polanya ya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian adik-adik ambil lagi warna yang lain dan bentuk polanya itu persegi panjang, lalu adik-adik gunting kembali dan hasilnya seperti ini lagi. Nah, selanjutnya kita ambil lagi warna yang lain. Nah, di sini kita akan membentuk seperti oval ya. Kita bikin 2 buah. Kemudian seperti biasa kita gunting kembali. Dan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil lagi warna yang lain lagi. Mungkin bisa menggunakan warna hitam ini sebagai bagian tengah matanya. Kemudian adik-adik bikin bentuk oval yang ukurannya lebih kecil, kemudian adik-adik gunting lagi. Dan hasilnya seperti ini. Nah, terakhir adik-adik ambil lagi warna yang sama seperti yang awal, lingkaran, tapi adik-adik bikin bentuknya itu setengah lingkaran. Bentuk minta 2 ya. Kemudian adik-adik gunting kembali. Dan hasilnya seperti ini kembali. Nah, teman-teman, jadinya hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuat mata. Nah, ini yang udah jadi dan sekarang kita ambil dulu yang putihnya. Terus kita tempel yang hitam di sini ya, kurang lebih. Terus kita ambil yang kuning yang setengah lingkaran, terus kita tempel seperti ini. Hingga menjadi seperti ini ya. Nah, teman-teman, sekarang kita bakalan membuat lidah. Nah, pertama kita ambil dulu yang persegi panjang, terus kita lipat menjadi 2, lipatnya yang rapih ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tempel double tip, yang ini 1, 2, 3, yang ini tidak usah ya teman-teman. Terus kita ambil sedotannya. Nah, kita kira-kira dulu ya guys. Nah, kira-kiranya di sini teman-teman. Nah, jika kalian udah yakin, kita buka dulu baru tempel ya guys. Nah, kira-kira di sini ya teman-teman. Buka dulu. Boleh juga menggunakan lem. Nah, di sini ya guys. Oke, setelah itu kita buka juga yang sisi lain-lainnya sampai semua kebuka ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi udah tempel seperti ini. Kita tutup, rapatkan hingga seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, ini sudah seperti ini. Sekarang kita gulung dulu ya guys. Boleh pakai pensil atau bolpen atau apapun. Sampai batas sedotan yang tadi kita udah pasang ya teman-teman. Pastikan rapi ya teman-teman ngegulungnya. Perlahan saja supaya bagus. Nah, udah sampai batas sedotan ini, kita cabut ke ininya ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita bakalan menggunting yang lingkaran ini. Nah, kita akan menggunting di tengah sininya. Nah, supaya rapi, jadi pertama kita lipat menjadi 2 dulu seperti ini. Yang rapi, sesudah itu kita lipat kembali jadi seperti ini. Kita ini. Nah, setelah itu kita buka. Nah, kita gunting di bagian sininya ya teman-teman.
sedikit saja. Nah, sudah tergunting seperti ini. Nah, teman-teman, sesudah kita tadi gunting seperti ini, sekarang kita ambil yang sedotan tadi, terus kita masukkan sedotannya ke tengah yang ini. Nah, yang dilipat tadi di bagian atas ya, seperti ini, kita kasih lem sedikit supaya nantinya bisa diam ya guys. Oke, sesudah seperti ini, ambil mata, kita tempel di sini. Nanti teman-teman boleh lem juga ya. Nah, seperti ini, tinggal kita lem. Nah adik-adik, akhirnya jadi deh kakak membuat gajah. Aku membuat kodok. Nah, kita bisa. Nah, jadi adik-adik, apapun yang adik-adik kerjakan ataupun yang adik-adik mungkin dapat perintah atau suruhan dari orang tua, adik-adik harus lakukan dengan segenap hati. Jangan mengomel, menggerutu, kemudian apa lagi ya? Bersungut-sungut. Tapi tetaplah selalu bersukacita dan selalu bersyukur. Karena itu ciri anak Tuhan. Good. Nah adik-adik, kita ketemu lagi di Bible Craft berikutnya. God bless you and Happy Sunday. Bye.